Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfadilah dengan NIM PO7124222037 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan video tentang anatomi panggul, anatomi kepala janin, dan mekanisme persalinan. Tulang panggul adalah serangkaian tulang yang terletak di antara tulang punggung dan kaki. Bagian ini menjadi bagian terpenting dari tubuh karena saraf utama, organ reproduksi, kandung kemih, dan usus terletak berdekatan dan terlindungi oleh tulang panggul. Nah, tulang panggul terdiri atas dua bagian, yaitu bagian keras yang dibentuk oleh tulang dan bagian lunak panggul dibentuk oleh otot jaringan dan ligamen. Tulang panggul ini tersusun atas 4 buah tulang, yaitu 2 buah tulang pangkal paha atau os coxae, 1 buah tulang kelangkang, os sacrum, dan 1 buah tulang tungging, os coccygeus atau sering disebut dengan tulang ekor. 2 buah tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah tulang yang saling berhubungan dengan yang lainnya, yaitu tulang usus, os ilium, tulang duduk, os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Batas atas tulang usus yang memiliki pinggiran yang tebal disebut crista iliaca. Nah, di depan crista iliaca terdapat tonjolan yang dinamakan dengan sias atau spina iliaca anterior superior. Di bawah sias juga terdapat benjolan yang disebut dengan CI atau spina iliaca anterior inferior. Nah, di belakang crista iliaca juga terdapat tonjolan yang dinamakan dengan sips atau spina iliaca posterior superior. Di bawah sips terdapat sipi disebut dengan spina iliaca posterior inferior, di mana di bawah sipi ini juga terdapat tekik atau cekungan yang besar disebut dengan incisura ischiadica major. Nah, di bawahnya juga terdapat tonjolan kecil yang dinamakan dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat tekik yang kecil disebut incisura ischiadica minor. Nah, pada os ischium terdapat lajur yang disebut dengan linea terminalis atau linea indominata, yaitu batas atas panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini disebut dengan tuber ischiadicum, di mana berfungsi untuk menopang saat kita duduk. Nah, tulang kemaluan yang membatasi 2 lubang disebut dengan foramen obturatorium. Di sampingnya juga terdapat makuk sendi yang disebut dengan acetabulum. Tungkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan tungkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus kiri dan kanan berbentuk segitiga ini disebut arcus pubis. Nah, tulang kelangkang atau os sacrum yang berbentuk segitiga memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang disebut foramen sacralia anterior. Nah, lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk maetizo sacralis. Di atas os sacrum ini terdapat tonjolan yang disebut dengan promontorium. Nah, di bagian tengah bagian belakang terdapat cuat-cuat berduri yang disebut dengan crista sacralis. Selanjutnya, tulang tungging atau os coccygeus yang memiliki 3-5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan, ujung tulang tungging ini dapat ditolak sedikit ke belakang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala janin. Kepala janin terbagi menjadi 3, yaitu bagian wajah, bagian tengkorak, dan bagian sutura. Nah, bagian wajah itu ada os orbita atau tulang mata, tulang pipi, os cicomaticum, tulang hidung, os nasal, tulang rahang atas, os maxilla, dan tulang rahang bawah atau os mandibula. Nah, teman-teman, selanjutnya itu terdapat bagian tengkorak, yaitu 2 buah talang dahi atau os frontalis. Di sini ada 2 tulang ya, teman-teman. Lalu ada 2 buah tulang ubun-ubun atau os parientalis.
bagian ini juga ada 2 ya. Kemudian, di belakang ini ada 1 buah tulang belakang kepala atau os occipitalis. Selanjutnya di sini ada 2 buah tulang pelipis atau os temporal. Nah, ini tulang pelipis atau os temporal ya. Kemudian ada bagian sutura. Bagian ini itu terbagi menjadi 4, yaitu ada sutura frontalis. Sutura ini menghubungkan kedua os frontalis kanan dan kiri. Nah, di sini ada sutura sagittalis juga ya, yaitu menghubungkan kedua os parientalis kanan dan kiri. Di sini ada sutura coronaria, yaitu sutura ini menghubungkan os parientalis dan os frontalis. Selanjutnya itu ada bagian yang terakhir, yaitu sutura lambdoidea, yaitu sutura ini menghubungkan os frontalis dengan os occipitalis. Kemudian teman-teman, pada anatomi kepala janin juga terdapat ubun-ubun, yaitu ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil berbentuk segitiga, sedangkan ubun-ubun besar berbentuk segi 4 panjang. Atau disebut juga dengan ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Selanjutnya, untuk ukuran kepala janin itu ada 3 bagian, yaitu muka belakang, melintang, dan melingkar. Untuk muka belakang, itu ada suboccipitum bradmatica dengan panjang 9,5 cm. Untuk suboccipitum frontalis adalah 11 cm. Kemudian, untuk fronto-occipitalis adalah 12 cm. Lalu untuk mento-occipitalis dari dagu, yaitu 13 cm. Selanjutnya, ada submento bradmatica, bawah dagu, ke bradmatica yaitu 9,5 cm. Nah, untuk ukuran melintang itu hanya ada 2 ya teman-teman, yaitu pertama ada bitemporalis dari temporal kiri ke kanan yang panjangnya yaitu 8 cm. Dan yang kedua itu adalah biparientalis dari pariental kiri dan kanan dengan panjang 9 cm. Kemudian untuk ukuran melingkar ada 3, yaitu circumparential suboccipito bradmatica dari occiput ke bradmatica yang panjangnya itu 32 cm. Lalu yang kedua ada circumparential fronto-occipitalis dari fronto tulang dahi ke occipitalis yaitu panjangnya 34 cm. Nah, dan yang terakhir itu ada circumparentalia mento-occipitalis, yaitu dari dagu ke occipitalis yang panjangnya 35 cm. Baiklah, sebelum kita memasuki tahap video dari mekanisme persalinan, kita perlu tahu dulu apa sih itu persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan aterem atau cukup bulan yang lahir secara spontan dengan presentasi kepala yang berlangsung dalam 18 sampai 24 jam tanpa adanya komplikasi baik dari ibu maupun dari janin. Dan mekanisme persalinan itu sendiri adalah rentan gerakan statis janin saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah kepala janin terhadap jalan lahir. Nah, adapun tahapan mekanisme persalinan itu sendiri ada 7 tahap. Yang pertama itu engagement, yang kedua penurunan kepala, yang ketiga fleksi, yang keempat putaran paksi dalam, yang kelima ekstensi, dan yang keenam putaran paksi luar, dan yang terakhir itu ekspulsi. Tahap pertama proses persalinan adalah engagement, yang mana engagement ini artinya kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus turun dan proses penurunan ini disebut dengan descent.
Nah, pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittalisnya itu dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Hal ini disebut dengan sinkritismus. Lalu, jika kepala janin mendekati ke arah promontorium, maka hal ini disebut dengan asinkritismus. Sedangkan, apabila kepala janin mendekat ke arah simfisis, hal ini disebut dengan asinkritismus posterior. Ini adalah sinkritismus, asinkritismus, dan asinkritismus posterior. Kemudian tahap selanjutnya adalah fleksi. Ketika kepala janin telah mendekati HO3 atau mendekati spina ischiadica dan telah menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi, yang dimana fleksi ini adalah bagian dagu mendekati dada janin. Kemudian karena adanya kontraksi tadi, kepala janin akan terus terdorong turun. Nah, dikarenakan terhambat oleh os koksigis, maka terjadilah peristiwa putaran paksi dalam. Hal ini sekaligus menyesuaikan dengan jalan lahir ya teman-teman. Setelah putaran paksi dalam selesai, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Ekstensi ini adalah kebalikannya dari fleksi, yang mana setelah tahap fleksi tadi, dagu mendekati dada janin. Sedangkan setelah tahap ekstensi, dagu akan menjauhi dada janin. Seperti ini. Nah, setelah tahap ekstensi tadi, kepala janin akan lahir dan dilanjutkan dengan tahapan putaran paksi luar. Lalu setelah putaran paksi luar selesai, maka terjadilah tahap ekspulsi, yang dimana pada tahap ini janin akan lahir seluruhnya.